Ya ampun, Krisna benar-benar perhatian sama papinya. Padahal kan dia cuma anak angkat. Makanya kemarin tuh pas kamu ngasih tahu aku tentang papi tuh aku panik banget, aku bingung dan aku tuh rasanya tuh hancur. Aku nggak tahu mesti gimana. Soalnya aku takut banget. Aku takut kehilangan papi. Dan yang paling aku takut kalau papi meninggalkan aku dan aku nggak ada di sampingnya saat itu. Aku senang banget deh. Akhirnya kita les Perancis. Sama gue juga. Kayaknya seksi aja gitu kalau pakai bahasa Perancis. Dan moga-moga kali-kali aja gue bisa dapet cewek Perancis. Tunggu, Kayaknya diimport langsung deh dari sana. cewek. Iya. Panggil saya Mademoiselle Hélène. Bonjour, madam. Tidak bisa bicara, jangan bicara. Seharusnya bonjour, bukan bonjour. Oke, kita bisa start sekarang. On va commencer. Maaf madam, saya telat. Je m'appelle Tony. Kenapa bukan artinya nama saya? Iya, betul. Kok namanya kayak cowok gitu ya? Apa jangan-jangan dia cewek jadi-jadian? Nama panjang gue itu Antonia, ngerti? Oke, kamu boleh duduk. Tapi lain kali jangan terlambat lagi, oke? Oke madam. Sekarang kita mulai perkenalan diri. Dari mulai kamu. Saya. Tadi kan udah. Kalau saya suruh, harus mau. Dan tidak boleh ada yang melawan dari kelas ini, oke? Sumpah tuh guru ya, galak gak kira-kira. Harder juga kalah kali. Bonjour, bukan bonjour. Busuk lapar aja kalian. Apa coba? Ini minuman lo kan? Tinggalan tuh di kelas. Ini ambil. Gimana aja. Makasih ya. Gak apa-apa. Duluan ya. Bye. Bye. Udah kali, diliatin terus baru sekali aku lihat kamu sama cewek kayak gitu. Siapa yang lihat sih? Enggak kok. Siap dinak aja. Jangan salting gitu. Apa sih? Mawar enggak? Hah? Alhamdulillah. Iya, ya. Aduh, jadi Pak Martin udah siuman ya, Dok? Ya, saya segera ke situ sekarang juga. Makasih, Dok. Makasih. Tante tuh lega banget sekarang almarhum pindahin ke ruang biasa udah nggak ICU lagi. Iya, dan hari ini Krisna bisa pulang tante. Dapat tiket pesawat. Jam berapa sampai sini? Harusnya sekarang ya. Oh. Coba aku telepon ya. Iya. Alhamdulillah. Tante, sayang, Krisna, kamu udah sampai. Aduh, Sasha baru mau telepon kamu. keadaan papa gimana? Aku tuh khawatir banget. Papa udah baik kan? Apa papa masih pingsan? Dia udah bisa ngomong belum? Nggak, soalnya gini, aku baru datang di Amerika tuh penerbangan 17 jam dan masih ada delay aja tuh kayak di neraka. Aku khawatir banget, sayang. Papa gimana? Papi baik-baik aja kan? Iya, kamu tenang aja. Sekarang papi kamu bisa dipindahin ke ruang rawat inap biasa. Udah, tenang aja. Tapi kamu harus terima kasih loh sama Tante Astrid. Tante Astrid yang bawa papi kamu ke rumah sakit. Tante Astrid juga yang nemenin papi kamu di ICU. Dan Tante Astrid juga yang ketemuin dokter yang nanganin papi kamu. Udah. Yuk, pasti pengen ketemu papi ya kan? Ayo cepat yuk.
Udah, Pi, nggak apa-apa. Ini kan udah lewat jam kantor. Wasit kok masih sibuk kerja aja ya? Kayak gak ada kehidupan lain aja. Kalau misalnya wasit masih sama pacarnya, gak mungkin dong wasit belum pulang jam segini. Mungkin gak ya? Aku masih bisa dapetin hati wasit lagi. Mawar masih belum hubungin gue. SMS aja enggak. Udahlah, fokus kerja aja dulu. Ku anggap kau yang terbaik di antara 1000 pilihanku. Mas Wasit kok nggak ada kabarnya sama sekali ya? Aduh. Enggak. Aku nggak mau mikirin Mas Wasit lagi. Tapi kira-kira kalau nggak ada kabarnya begini, dia masih berhubungan sama Anggi atau enggak ya? Aduh, enggak. Aku nggak mau mikirin itu. Aku nggak mau tahu apa-apa soal itu. Aku harus kerja. Aku harus fokus sama kerjaan aku aja. Aku nggak mau tahu. Ya Allah. Krisna, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku emang seneng merhatiin kalau papi lagi tidur. Terus aku ngeliatin dia. Aku perhatiin nafasnya. Kalau dadanya naik turun, aku jadi tenang dan aku jadi bisa tidur. Ya ampun, Krisna benar-benar perhatian sama papinya. Padahal kan dia cuma anak angkat. Makanya kemarin tuh pas kamu ngasih tahu aku tentang papi tuh aku panik banget, aku bingung dan aku tuh rasanya tuh hancur. Aku nggak tahu mesti gimana. Soalnya aku takut banget. Aku takut kehilangan papi. Dan yang paling aku takutin, aku takut kalau papi meninggalkan aku dan aku nggak ada di sampingnya saat itu. Aku ngerti. Tapi kan kamu nggak bisa 24 jam nonstop ada di samping papi kamu. Dari dulu pun hal ini udah sering dibahas. Aku selalu bilang, aku pengen cariin papi tuh seorang pendamping. Ya yang bisa nemenin papi dan supaya papi nggak kesepian. Tapi ya, papi ya nggak pernah mau. Tapi ya, aku lihat Tante Astrid perhatian sekali loh sama papi kamu. Ya? Katanya mereka udah jadian lagi. Kayaknya enggak deh. Mami aku bilang, papi kamu sama Tante Astrid cuma pura-pura jadian. Soalnya Tante Astrid itu takut Bu Mirna cemburu. Karena suaminya Bu Mirna itu suka sama Tante Astrid. Sebentar, jadi papi sama Tante Astrid tuh jadiannya cuma pura-pura demi supaya Wasit dan Mawar bisa jadian. Padahal aku lihatnya sih papi sama Tante Astrid cocok banget. Iya sih. Aku juga suka sama Tante Astrid. Orangnya baik. Enak juga sih kalau punya mertua kayak gitu. Dari kecil aku juga deket banget sama Tante Astrid. Sasha, gimana kalau gini aja? Kamu tolong bujukin mami kamu supaya mami kamu jodohin papi aku sama Tante Astrid. Gimana? Ya. Oke, kayaknya barang-barang papi untuk di rumah sakit udah cukup semua. Mi, maafin Krisna ya. Krisna tahu, papi janji nggak akan sakitin mami dan akan selalu setia sama mami. Tapi sekarang papi udah semakin tua.
Papi pun masih pegang janji Papi untuk selalu setia sama Mami. Bahkan sampai Mami meninggalkan Papi lebih dulu. Sekarang Papi udah gak semudah dulu, Mi. Papi butuh pendamping yang bukan hanya bisa merawat Papi, tapi juga bisa menenangkan hati Papi yang selalu kesepian. Pokoknya Krishna mau Papi bahagia di hari tuanya. Mami nanti pasti senang kan? Mami nanti pasti bahagia ngeliat dari sana. Mak, ngapain sih, Mak? Bolak-balik terus. Diam, Be. Emak lagi mikirin bagaimana caranya supaya Pak Martin sama Bu Astrid benar-benar pacaran. Jadian, Be. Oh, dari tadi mikirin itu. Supaya Bu Astrid itu jadian sama Pak Martin. Ya, emak ini udah ababil. Apa no? ABG labil. Lagu lu, BG labil. Be, denger ya. Sekali lagi nih mak ngomong. Pokoknya emak kagak mau besaran sama Bu Astrid kalau dia masih jomblo. Kagak bisa. Ntar mata babe jelalatan. Jelalatan no, bugono. Terus udah gitu kecentilan. Enggak lama, enggak mungkin lah mata babe jelalatan. Udahlah, ntar nanti babe akan bujuk Pak Martin sama Bu Astrid supaya cepat jadian. Ya. Tapi kalau Bu Astrid kagak mau sama Pak Martin, babe bisa dong deketin Bu Astrid. Jangan coba-coba. Ini kung taunya emak. Kalau udah nancep di ubun-ubunnya babe, runyam urusannya babe. Paham kagak? Apa? Keceplosan. Gak nyangka segitu sayangnya, segitu cintanya emak sama babe. Emak benar-benar bini babe yang babe cintai banget. GR banget sih. Sekali lagi. Udah akhir aja bangga. Oi. Mimi ada apa sih? Girang banget hari ini. Aduh, iya dong Pupi, secara gitu loh. Astrid sama Martin, mereka pura-pura ninja pacaran. Ternyata enggak tuh. Jadi enggak jadi deh besanan sama si Astrid yang bau bawang putih. Terus gimana? Besan Mimi gimana? Sehat? Alhamdulillah, Mi. Sekarang Om Martin udah pindah ke ruang rawat inap biasa. Krisna udah balik juga? Oke, double good kalau begitu. Oh ya, tadi Krisna ngomong, mau nggak Mami bantuin jodohin Om Martin sama Tante Astrid biar jadiin Aduh, yang bener aja. Mimi lagi girang karena ternyata mereka tuh pura-pura ninja pacarannya. Nggak beneran. Masa jadi mak comblang? Nggak banget, nggak bingit. Loh, Mami gimana sih? Bukannya waktu itu Mami yang gak tau banget jodohin Tante Astrid sama Om Martin. itu acting, keles. Yang bener aja. Mimi udah seneng banget nggak jadi besanan sama si Astrid yang bau ketek. Salah deh, mau tidur lah, capek. Mau tidur, Sasha? Kalau nggak dijodohin, nanti Krista malah curiga lagi sama Mimi. Terpaksa deh Mimi acting lagi. Bener-bener deh, beban banget, beban. Ngapain juga sih jodohin Martin sama Astrid, nggak banget. Ini kalau bukan mandat dari calon mantu, nggak bakalan dilakuin. Terpaksa deh Mimi.